Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi praktikum analisis kuantitatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang project scheduling. Nah, atau di sini nanti ada CPM. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Mari kita simak. Baik, project scheduling atau CPM ini, program ini dapat menyelesaikan penjadwalan proyek dengan durasi aktivitas pasti atau tidak pasti. Nah, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan proyek dengan durasi aktivitas yang pasti. Nah, disebut yang tadi CPM itu adalah critical path method, dan durasi aktivitas yang tidak pasti atau disebut dengan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, di sini kita akan memakai yang CPM, Critical Path Method, karena durasi aktivitasnya ini pasti. Nah, sebagai contoh, di sini ada kasus, di mana sebagai gambaran berikut ini diberikan contoh kasus CPM untuk memasukkan data dalam program kasus disediakan dalam bentuk tabel ya, seperti yang disediakan di gambar ini. Nah, dalam kasus ini kita akan mencari aktivitas mana saja sih yang merupakan aktivitas krisisnya. Nah, critical path atau jalur kritis yang harus segera diselesaikan dan berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Di sini ada tabel, nah di mana di sini ada 12 aktivitas atau dari A sampai dengan L dengan masing-masing waktu normalnya dan waktu percepatan, biaya normal, biaya percepatan, dan di sini ada beberapa aktivitas yang didahului ya. Tuh. Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Setelah kalian masuk ke aplikasi DOSBox-nya, nah, kalian klik modulnya modul 2 ya. Modul 2, lalu di sini pilih yang Project Scheduling, CPM, atau PERT. Nah, masuk ke dalam programnya, kemudian kalian input data, pilih data entry. Nah, setelah itu problem name-nya bebas, kalian yang mau menamai apa aja. Di sini saya akan menamai CPM, lalu number of activity-nya. Nah, ada berapa aktivitas di sini? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Berarti di sini ada 12 aktivitas. Di sini kita, karena di sini adalah durasi waktunya yang pasti, nah kita pilih yang shorten duration atau CPM. Oke, you define di sini ya strip sheet format, kita pilih oke. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal mengisi saja tabel-tabel yang kosong ini dengan tabel yang di samping, data-data yang di sini. Lalu di sini names-nya, aktivitasnya ada A sampai L ya. A, B, C. Oke. Normal time-nya di sini yang A5, B4, C8, D3, E7, 5, G-nya 4, lalu untuk H-nya 3, I9, J11, K8, L10. Lalu untuk crash time-nya atau percepatan. Untuk A, waktu percepatannya 3, terus B 4, terus untuk C jadi 7 ya.
Terus untuk D, waktu percepatannya jadi 2. Yang E 5, F 5, yang G 3, H juga 3, terus I waktu percepatannya menjadi 6, terus untuk C waktu percepatannya menjadi 7, K 6, yang L 9. Nah, normal cost-nya berarti kan dari normal time. Nah, dia memperoleh normal cost-nya 2.000, untuk yang B 3.000, untuk aktivitas C normal cost-nya 5.000, terus untuk yang D 1.500, terus untuk E 3.000, untuk aktivitas F biaya normalnya 3.000 juga sama, untuk yang G 3.700, terus untuk H 8.000, I 1.600, untuk J 2.000, terus lalu untuk K 1.500, untuk L 1.050. Kemudian untuk biaya percepatannya. Di sini ada perubahan dari normal time-nya dari 5 ya aktivitas A. Perubahan itu normal time-nya dari 5, terus waktu percepatannya menjadi 3 ya, sehingga ada usaha. Dan sehingga mempengaruhi ke cost-nya atau ke biayanya. Di mana untuk normal cost-nya ini 2.000, nah lalu untuk biaya percepatannya atau crash cost-nya adalah 2.500. Ya. Di sini untuk yang aktivitas B, dia itu tetap ya dari normal time-nya 4, terus waktu percepatan juga tetap 4, sehingga cost-nya pun tetap 3.000. Nah, di sini untuk aktivitas C, nah dia normal time-nya 8, lalu waktu percepatannya 7, lalu normal cost-nya adalah 5.000. Nah, untuk crash cost-nya itu adalah 5.000. Untuk yang aktivitas D juga dia ada perubahannya dari normal time 3, waktu percepatannya 2, terus normal cost-nya 1.500. Nah, sehingga oke, yang D, oh di sini yang D berarti ini 4.000. Ini 4.000. Ini 1.200. 1.200. Nah, berarti ini di sini 1.500. Oke. Ini 2.000, 3.000. Ya, untuk yang E 2.000 betul, untuk yang F 3.000 betul, untuk percepatannya 3.000. Terus untuk yang F normal cost-nya 3.000 karena tidak ada perubahan ya. Sehingga cost percepatannya juga sama 3.000. Nah, untuk yang G ini saya salah input, mohon maaf. Itu 3.000 juga. Nah, karena ada perubahan ya dari normal time-nya 4, crash time-nya 3, sehingga biayanya juga naik menjadi 3.700. Nah, untuk yang aktivitas H, 8.000 ya, karena tidak ada perubahan waktu. Nah, untuk yang I, nah lumayan ya perubahan waktunya dari 9 menjadi 6, sehingga di sini dia 700 menjadi
1.600. Nah, untuk 1.500 menjadi 2.000. Karena ada perubahan lumayannya dari kecepatan normal time-nya itu 11. Nah, sehingga ke waktu percepatannya menjadi 7. Nah, lumayan selang waktunya itu ada selisih 4. Ya, nah untuk yang aktivitas K, dari normal cost-nya ini adalah 600. Terus biaya percepatannya 1.500. Nah, untuk yang aktivitas terakhir yang L, dia biaya normalnya 1.000. Lalu untuk waktu percepatannya 1.050. Nah, setelah selesai kalian input data, kalian tinggal klik OK. Nah, di sini kalian mengisi nih mana aktivitas yang didahului. Nah, di sini di mana untuk aktivitas A, B, C, dan ya A, B, dan C. Nah, dia itu tidak ada aktivitas yang didahului, jadi dikosongkan saja. Nah, untuk yang aktivitas D, nah di sini ada kan yang didahului yaitu A ya. Jadi dari A ke D ini ada aktivitas yang didahului. Sehingga kalian bisa menandainya dengan huruf X ya. X. Nah, lalu untuk yang E juga, nah didahului sama aktivitas A. Kalian klik X juga. Nah, untuk yang aktivitas F, nah, ini gimana sih? Nah, ini kalian tinggal klik page right. Nah, kan di sini untuk aktivitas F berarti nah F di sini dahulunya di C, berarti di sini klik X. Lalu untuk G juga di C. Nah, di sini. Nah, lalu untuk H, ini dia di B dan D. H di B dan D. Ini ya, D. X ya. B dan D sudah. Untuk I itu di F dan H. I ya, ini berarti kita cari F. F. F dan H. X. Nah, dan H. Sudah seperti itu. Lalu untuk yang J, setelah itu sama ya di sini. Nah, kemudian untuk K, di sini kita klik next-nya, klik page right. Nah, untuk yang K di sini E, dia itu didahului E. Sini kan harus teliti ya. Lalu dan I. Nah, di sini untuk yang L itu G dan J. G dan J. Sini kalian langkah-langkah untuk menemukan scheduling yang optimal itu seperti apa. Nanti kalian mendapatkan waktu yang optimal dan juga total cost yang optimal. Setelah selesai pengisian data nih ya, yang aktivitas yang mana yang didahului oleh aktivitas mana saja, kalian klik OK. Nah, setelah itu kalian klik solution, solve with normal time, lalu klik solution lagi, klik solve with crash time. Nah, lalu di sini solution lagi, klik crashing analysis. Nah, ya, oke, di sini
Completed time with normal time-nya di sini adalah 30.000 ya, dan completion time with course time-nya 28, with total cost-nya 35.850 ya. Oke, di sini lalu kalau kalian untuk melihat semuanya, klik lagi solution. Ini bisa kalian ISC. To end, to finish, to end. Klik enter tadi ya. Lalu di sini show the solution. Nah, di sini muncul. Nah, untuk critical path analysis-nya, nah untuk for CPM tadi kan saya menamai CPM. Nah, di sini terlihat di mana nih aktivitasnya dari A sampai L tuh nanti terlihat mana sih yang kritikal. Nah, di sini aktivitas yang kritikal tuh ada 4 ya. Yang pertama adalah aktivitas C, lalu yang kedua adalah aktivitas di sini kritikal F. Nah, lalu untuk yang ketiga, aktivitas yang kritikal adalah J. Nah, untuk yang keempat, aktivitas yang kritikal adalah aktivitas L. Nah, jadi ada 4, yaitu ada aktivitas C, aktivitas F, aktivitas J, dan aktivitas L. Ya. Nah, di mana di sini memerlukan waktu percepatannya yaitu adalah 28 untuk keseluruhan, dan untuk total cost-nya 35.850. Ini adalah sudah hasil yang optimal. Nah, dari bantuan critical path analysis ini kalian dapat menemukan mana sih gitu ya aktivitas-aktivitas yang kritikal dan waktu yang diperlukan totalnya berapa dan total cost yang diperlukan berapa. Nah, ini akan memudahkan kalian untuk mengambil keputusan dalam proses penjadwalan. Nah, gimana ini kalian sudah paham? Nah, dan kalian juga bisa mencobanya sendiri, bisa dengan contoh tabel atau data yang sudah ada di sini yang disediakan, atau kalian menggunakan data yang kalian miliki sendiri ya. Semoga materi ini dapat membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day I wanna try